Ini pertama kan bekas padi. Ya, bekas padi. Bekas ya. padi. Kurukan ini pernah kecilnya itu pernah kurukan. Aku pernah nanam Nero ini lebih bagus daripada ini pernah. Itu benar-benar hebat. Aku ini ya sudah berapa puluh kali berkali-kali. Biar apa itu sirkulasi udara bisa jalan. Masa Nero Tavi nggak Tavi kan ya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Winarno ini atau Pak Nano yang menanam Nero Tavi, kemudian juga Lestari dan Sipon 2. Jadi tumpang sari kedua tanaman ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa simak hingga akhir video. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Masuk ke sesi wawancara, monggo Pak Winarno buat memperkenalkan diri, nama, alamat, terus kemudian umur juga boleh kalau mau disebutkan. Ya, ini nama saya Winarno. Alamat sini itu Kejayan Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ya, jadi Bapak Winarno ini udah lama Pak ya menanam si Nero Tavi ini ya? Oh, lama. Udah lama. Berkali-kali gitu. Berkali-kali. Nah, jadi kesempatan kali inilah, jadi udah lama kita memang ingin mengobrol. Nah, akhirnya kesampaian juga pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya sedikit mungkin Pak tentang bagaimana sih perawatan si cabai ini kok bisa sebagus ini gitu. Mulai dari pertanyaan pertama dulu Pak ya. Ini lahan itu lahan baru atau lahan bekas buat tanaman si Nero Tavi ini? Ini kan pertama kali kan aku buat bedengan, langsung aku tanam timun. Ya. Timun waktu itu bagus. Ini waktu itu timun sekali petik puncaknya itu 2 ton itu 2 kali. Itu mewah itu, timunnya bagus. Banget, mewah banget itu. Terus itu kan aku langsung itu timun belum habis, aku langsung tanamin ini apa tuh Nero Tavi sama Lestari ini. Itu enggak setelah ya apa tuh timun setengah lah, timun setengah langsung aku tanam, langsung disusul ini Pak ya. Susul itu. Jadi sebenarnya timun belum selesai di lahan ini, tapi si Nero dan Lestari ini udah nancep Pak ya. Jadi persiapan. Itu pernah kurukan, ini pernah kecilnya itu pernah kurukan timun besar itu. Berarti waktu kecil si Nero dan Lestari ini nggak kelihatan apa-apa, nggak nampak, ketutup sama timun tadi. Betul lah. Nah, jadi kenapa kok jenengan itu memilih keritingnya Nero, rawitnya Lestari gitu Pak? Oh ya, yang pertama aku kan sering kali yang namanya tanam apa tuh cabai keriting ini kan sering kali. Iya. Aku pernah nanam Nero ini lebih bagus daripada ini pernah. Tapi dulu aku nggak pakai Lestari. Aku cuman ini aja. Itu benar-benar hebat. Terus aku tanam lagi. Sebenarnya aku ini ya sudah berapa puluh kali berkali-kali. Berkali-kali aku tanamnya udah lama. Jadi terus ini waktu olah tanah itu si lahan ini di traktor total apa cuma dicacah bedengan, terus ada pupuk dasar nggak yang diberikan gitu Pak? Oh ada. Ini pertama kan bekas padi. Ya, bekas padi. Bekas padi. Langsung aku traktor. Ya. Aku keringkan dulu kira-kira 2-3 hari lah. Nah, setelah traktor 2-3 hari langsung dicangkul. Dicangkul buat bedengan ini Pak ya? Buat bedengan. Buat bedengan itu aku pakai Rabu apa ya? Itu loh. Kristal, pupuk kristal. Buat dasarannya. Buat dasarannya. Apalagi cuma itu aja? Enggak, pakai apa tuh? Termasuk pakai NPK 16, pakai apa tuh? TSP. Jadi pupuk dasar. Kapur dolomit. Dolomit. Buat pH Pak ya? Buat menstabilkan pH kan. Jadi berarti buat pupuk dasarnya ini nggak pakai pupuk kandang Pak ya? Enggak pakai. Enggak pakai pupuk kandang. Terus ukuran bedengan sama ukuran mulsanya ini berapa? Kalau ini aku bikin kecil, aku biasanya 2 meter, tapi aku kan pakai mulsa yang besar. Nah, tapi ini aku keperkecil, ini pengambilan 180. Ini pakai mulsa 120. Jadi bedengan 180, mulsanya 120. Betul. Buat jarak tanam si Neronya, antar Nero. Antar Nero ini 50-50. Terus ke rawitnya juga 50 juga? Bukan, ini yang sana-sana 50. Ya. Sini juga 50. Ini di tengah-tengahnya. Berarti 25 antar. Jadi rawit ke Nero 25, Nero ke Nero, keriting ke keritingnya 50.
lebar juga Pak ya. Kenapa kok selebar itu Pak? Ya biar apa itu sirkulasi udara bisa jalan. Oh iya. Kalau terlalu rapat nggak bisa lah. Kalau terlalu rapat, pas kecil sih memang kelihatannya banyak. Tapi nanti malah hasilnya berkurang. Soalnya pas fase panennya angin matahari aja nggak bisa masuk, nggak tembus. Karena memang terlalu rapat gitu Pak ya. Jadi dulu ini berarti saya ulang lagi 180, mulsa 120, jarak tanam 50. Nah, ini 120. Ya, mulsanya 120. Jarak tanamnya 50. Pupuk kandangnya pakai kristal, NPK 16. sama NPK 16. Terus sama TSP. Sama kapur Dolomit juga. Jadi itu tanah setengah jadi apa bedengan setengah jadi pupuk tadi pupuk dasar langsung dicacah lagi apa dicangkul lagi ya? Dicangkul lagi aja. Habis itu nah itu setelah dicangkul ditutup langsung dengan mulsa apa ditunggu bero dulu? Oh itu aku langsung, tapi aku spray dulu pakai apa setelah kristal tadi kan? Iya. Aku spray pakai E4. Oh. Sama tetes tebu. Oh, jadi sama mula tetes tebu sama E4 di atasnya. Setelah tadi bedengan jadi. Itu malah setelah kristal sebar dulu. Oh, jadi setelah kristal tetes masuk, E4 masuk buat fermentasi. Langsung baru rapuh yang kimia. Oh, yang kimianya masuk. Nah, setelah itu kita campur lagi. Nanti setelah itu kasih halus, timbun pakai halus, baru mulsa. Enggak terlalu pakai ribet-ribet Pak ya? Oh, enggak lah. Simpel-simpel aja buat pupuk dasarnya aja. Jadi setelah itu kan timun tadi. Timun selesai, timun setengah. Nero masuk. Nah, pemupukannya Nero ini waktu kecil berarti kan ikut timun tadi Pak ya? Jadi itu cuma numpang timun. Sampai umur berapa sih Pak? Sampai si timun tadi habis, Neronya udah kelihatan. Itu setelah timun dibongkar, kan apa? Ini kan belum nampak bagus. Masih kuning-kuning, masih lancar-lancar gitu kan. Nah, itu langsung aku kocor pertama itu aku pakai NPK 16 sama KNO merah. Itu inget gak Pak umur berapa waktu pertama kali pemupukan si Nero tadi? Ya kurang lebih ya 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah tanam? 1 bulan setelah, bukan. 1 bulan setelah timun selesai tadi. Jadi 1 bulan setelah timun selesai baru pemupukan pertama kali. Itu udah 2 kali ya. Yang pertama setelah bongkar. Setelah bongkar langsung kocor itu. Langsung kocor. Tapi yang kedua itu nggak posisi nggak di tempat di pokoknya sini bukan, tapi di lubang bekas timun. Oh, jadi lubang bekas timun tadi selain fungsinya bekasnya timun juga digunakan buat kocor juga. Ini dari awal sampai umur saat ini tuh pemupukannya memang cuma pakai itu aja apa berubah-berubah tergantung fasenya Pak? Enggak. Nah, kalau aku sih ini aku cukup seperti itu. Jadi sama. Cuma kita main dosis saja. Nah, dosisnya memang di kala kecil kita pakai sedikit, sudah besar kita kasih tambah. Nggak terlalu banyak. Jadi dibikin gampang aja gitu Pak ya. Gampang aja. Nggak terlalu gonta-ganti pupuk. Enggak, aku enggak. Cuma berarti tadi NPK 16, KNO merah apa putih? KNO merah. KNO merah, hanya pakai itu aja. Sampai saat ini Pak? Masih. Tapi ini juga baru berapa ya? Sampai saat ini baru kurang 3 kali kocornya. Iya, sebagus ini? Iya, baru 3 kali. Mungkin karena dasarnya tadi yang bagus Pak. Akhirnya mungkin masih ada sisa-sisa nutrisi yang bisa diambil oleh cabai tadi, akhirnya teresap. Tapi jenengan kalau pemupukan itu memang terjadwal minggu ini, minggu depannya lagi, atau mengikuti kondisi tanamannya? Nah, aku mah mengikuti kondisi tanamannya. Jadi nggak ada jadwal gitu Pak ya? Nggak ada jadwal. Pasal kalau di jadwal, kita kan pekerjaan kan banyak, cuma sini aja. Kalau di jadwal kadang sudah jadwalnya, tapi kita masih bekerja di tempat lain. Akhirnya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mengikuti keadaan tanaman mungkin bisa. Oh, itu besok harus diutamakan dulu. Oh, jadi biar gantian kerjaannya. Betul. Akhirnya menyesuaikan kondisi si tanaman itu tadi. Terus kemudian ini Pak, kan pemupukan sudah, jadi jenengan nggak pakai banyak-banyak pupuk. Ini juga cuma 3 kali. 3 kali pengocoran. Irit Pak ya? Ya irit. Ini umur berapa sih Pak kira-kira? Ini kurang lebih ya berapa ya? 100-an hari mungkin ya. 100 hari. Udah panen kan berarti Pak? Iya. Udah berapa kali panen Pak? Oh, ini baru 4 kali ya. Mungkin belum
belum ada lah 100. Belum ada 100 sudah 4 kali panen. 4 kali panen. Hasilnya harus kelihatan kayak gini. Ini berarti berapa ribu pohon Pak kalau Neronya? Neronya ini 8 beki berarti 8 bagi berarti kali 400 itu 2.400. Nah, itulah. Jadi gini teman-teman, kalau di Jawa Tengah ini, di Muntilan ini tuh hitungannya per beki ya Pak ya? Per beki. Per kotak itu Pak ya? Nah kalau di Kediri itu per kotak itu isinya 200. Kalau sini 400. Kalau di sini tuh 400. Nah waktu itu tanamnya juga umur di 30 Pak ya? Waktu setelah dari persemaian bawa ke sini tuh umur ditanam di sini umur berapa? 30-an? Iya kurang lebih 30 hari. Jadi kalau itu masih sama ya teman-teman, kalau di Kediri itu sekitar 30 sampai 40 hari setelah semai itu bisa dipindah tanam, begitupun juga di sini. Cuma perbedaannya kalau di Kediri itu kotaannya hitungannya per 200, kalau di sini 400. Jadi kalau Neronya ini 2.400 keritingnya. Ini separohnya. Separuhnya soalnya tengah-tengah Pak ya. Cuma engkel tengah-tengah aja. Jadi lestarinya ini 1.200, tapi umur gak sampai 100, nanti bisa dilihat sendiri. Kayak gini gitu loh, pemupukan 3 kali. Terus ini Pak, kalau pengairan, jenengan pakai metode pengairan yang seperti apa kalau di sini? Kalau sini sih umumnya lep toh Mas. Iya, itu pakai lem. Tapi kalau cabai semacam ini itu nggak boleh terlalu banyak. Nggak boleh terlalu tinggi. Biar nanti diserap aja dengan sendirinya. Yang penting air ada di alirannya. Paling nggak ya berapa ya? 20 cm atau berapa lah. Nggak terlalu tinggi juga Pak ya? Terlalu tinggi. Nah, nanti itu nggak usah dibuang, biar diserap dengan sendirinya. Jadi air masuk, kemudian ditutup, ganti sebelahnya, ganti sebelahnya, ganti sebelahnya. Oh itu langsung sekali. Oh langsung? Langsung. Saya kira ini diganti, ini penuh, ganti sebelah. Langsung aja. Nanti kan yang ditutup sana ini langsung mengalir ke sana. Sana sudah cukup, kan sini ke sini. Oh, jadi mulai nutupnya dari sana dulu. Betul. Tapi kalau sini air panjenengan kan lep ini. Pakai sumur pribadi apa sungai? Sungai Mas, sungai. Tiap hari ngalir ini Pak? Kalau sementara ini sih seminggu 2 kali. Tapi rutin. Masih pasti ada airnya gitu ada. Jadi kalau air sih itu hitungannya nggak ada masalah apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kalau di sini aman. Aman. Setiap tahun itu aman, apa ada fase nggak sulit air gitu Pak? Kalau kemarau terlalu panjang mungkin ada, tapi tetap ada jatah. Seminggu 2 kali tetap ada. Tapi kalau macam ini lebih mudah lah. Jadi kalau urusan air ini nggak pernah ada masalah Pak ya? Jadi di sini tapi ada sumur nggak Pak? Ada. Nanti andai kan kok jatah itu nggak mampu, sumur kita naikkan. Jadi punya cadangan kalau sewaktu-waktu memang aliran sungainya nggak ada sumur yang bisa digunakan. Jadi kalau lahan ini nggak pernah sama sekali masalah air gitu Pak, kesusahan. Terus ini Pak, nah sampai umur sekian, ini kurang lebih 100 lah kita bilangnya. Kurang lebih lah. Perawatannya bagaimana? Penyakit dan hama. Kalau daerah sini tuh apa aja yang sering menyerang gitu Pak? Sebenarnya di sini itu sudah endemic virus sebenarnya itu. Endemik. Tapi aku sukanya Nero itu kan cukup tahan sama virus itu. Tahan. Apalagi ini yang lestari dia sudah Tafi, yang ini pun sudah Tafi juga. Ya jelas, iya. Soalnya di namanya aja ini Nero Tafi. Masa Nero Tafi nggak Tafi kan ya lucu. Kalau sini Pak, serangan hama itu yang sering apa Pak? Trip, kutu kebul, paling parah kutu kebul. Kutu kebul lah ya? Dulu paling parah. Putih-putih. Terus loncat-loncatan. Apalagi ya? Tungau ada. Tungau. Jadi hitungannya udah kompleks, udah lengkap. Lengkap kalau penyakit sini lah. Hampir semua penyakit dan hama itu ada di sini Pak ya. Tapi terus dengan lihat aja sekitarnya. Ya, waktu yang atas sana, yang sana gimana? Pasti ada. Pasti ada. Tapi terus panjenengan ini rutinitas buat pencegahan kan Pak. Buat pengendalian hama kalau emang menyerang itu bagaimana gitu? Semprotannya. Nggak usah nunggu itu datang, kita bahasanya seminggu 2 kali atau kalau sudah aman 1 kali nggak apa-apa, itu tetap harus disemprot, termasuk kutu kebul, termasuk jamur, itu tetap harus. Jadi panjenengan ini memilih mencegah daripada mengobati. Soalnya lebih sulit mengobati daripada mencegah. Pakai apa aja Pak? Dan seminggu 2 kali itu memang pestisidanya sama terus? Enggak lah. Atau di rolling? Enggak. Pertama ya harus di rolling, yang kedua kita harus nonton keadaan tanaman. Dikala itu kok kalau tapi semacam obat kutu kebul, aku
sih kasarnya seminggu sekali aku harus pakai. Oh, jadi obat insek itu buat kutu-kutuan itu seminggu sekali pasti pakai, Pak? Entah, tapi jenengan kan nyemprotnya seminggu 2 kali ya, berarti Seminggu 3 hari atau 4 hari sekali itu pasti kesini gitu, Pak ya? Pasti. Soalnya kan kalau panjenengan berarti kan seringnya by feeling atau melihat keadaan ini. Berapa sering kok jenengan kesini, Pak? Apa setiap hari pasti kesini gitu? Enggak juga. Tapi aku kan ada yang teman yang apa itu bantu kerja. Jadi kadang aku pagi sini cuman nunjukin itu disemprot pakai ini. Kadang aku survei sini malam. Malam-malam. Nonton malam keadaan. Malam kan ulat apa itu kan kelihatan keluar semua, iya. Aku nonton. Jadi besok harus aplikasi apa itu malam kita tonton dulu. Kena hama terus telat pencegahan itu pasti repot, Pak ya. Jenengan pasti repot untuk mencegah pengobatinya tadi. Iya. Lebih baik masih sedikit dan langsung cepet-cepet dicegah itu tadi. Terus menurut jenengan lah, karena tapi udah terbukti juga udah berkali-kali Nero ini menurut jenengan bagaimana gitu? Nero dan lestarinya. Nero itu punya karakter. Kalau aku bukan karena ada yang punya Nero. Enggak. Nero itu daya tumbuhnya cukup bagus. Daya tumbuhnya. Daya tumbuh. Dia punya karakter bahasa sini itu mompior. Mompior. Dia bisa besar. Buahnya oke, nggak terlalu kecil. Iya. Bobot juga. Bobotnya oke. Terus lestarinya menurut panjenengan? Lestari, aku sukanya tahan virusnya. Iya. Yang kedua apa itu buahnya cukup besar lah. Buahnya besar, memang buahnya besar. Terus petiannya kalau yang bantu itu sambat atau enggak? Ini enggak terlalu alot. Nero juga sama, Pak? Sama. Jadi nggak ada cerita lah dari yang bantu lahan ini kalau petiannya sulit, nggak ada. Nggak ada. Jadi enak gitu, Pak ya. Enak. Orang sini kalau peti itu dapat berapa kilo per orangnya, Pak? Lah kalau masih macam ini istilahnya itu belum sampai puncak yang chill. Iya. Itu satu orang 50 kilo nyampe. Mampu. Satu orang 50 kilo. Itu dua-duanya apa satu aja? Satu aja. Jadi, aku kan andai kan 2 orang yang ini petik sendiri, satu orang ini satu orang. Oh, jadi emang beda-beda gitu, Pak ya. Jadi biar nggak usah milih lah. Nari nggak usah nyoter lagi. Oh iya. Ada yang khusus Nero sendiri, ada yang khusus lestari sendiri. Tapi panjenengan kan nanam Nero udah lama lah. Udah berkali-kali. Terus nanam lestari ini baru pertama kali atau udah pernah juga? Udah pernah. Aku udah pernah berapa ya? Udah 2 tahunan inilah. Berapa musim itu? Udah banyak. Paling enggak ya berapa ya? 6 musim mungkin ya. 6 musim udah nanam lestari ini. Terbukti ya, testimoni ya teman-teman dari Pak Winarno kalau lestari udah 4 kali, Neronya udah nggak terhitung, udah berkali-kali dari lama juga. Sekarang produk lama kan ini? Ya memang produk lama sih. Udah dari dulu Pak yang nanam ini. Ada lagi ya Pak tips buat teman-teman yang mau menanam Nero ini atau lestari ini, apakah cocok buat semua lahan atau bagaimana? Ya kalau wilayah sini Muntilan sih, aku kebanyakan cocok. Wilayah Muntilan ini memang karakternya kan ada pasirnya juga. Ya. Kalau aku sih cuman nitip kalau mau tanam Nero sama lestari ini itu harus bareng tanamnya. Jangan ini dulu selang setengah bulan baru tanam, jangan. Nanti kalah setar. Pasti ada yang kalah. Tadi belum nanya itu ya Pak ya. Waktu nanam Nero dan lestari ini bareng berarti? Ini bareng. Berarti timun setengah tadi nancep Nero keriting, Nero Tavi ini sama lestari itu bareng? Bareng. Kenapa kok bareng gitu Pak? Itu biar nggak kalah setar. Kalau kalah setar pasti ada satu yang nggak bisa bagus, kalah. Jadi supaya pertumbuhannya tapi kalau nggak bareng kalah setar, nanti pasti ada yang satu yang kalah. Yang biasanya yang kalah yang akhir. Yang awal tetap biasanya bagus. Yang ditanam akhir jadinya yang biasanya kurang bagus. Aneh ini. Buat teman-teman yang mau mencontoh lah nanti kalau di lahan budidayanya mau pengen seperti ini, itu salah satu tipsnya. Jadi tanam keriting dan tanam rawitnya itu berbarengan. Beli di persemaian ataupun dandakni kalau bahasa Kedirian itu barengan supaya nanti waktu ditanam juga berbarengan juga. Nah ini yang pertanyaan terakhir aja Pak, pesan yang mau Bapak sampaikan buat teman-teman para petani-petani yang ada di luar sana supaya tetap bertani itu bagaimana? Kalau mau tanamannya itu bagus, kalau wilayah sini kalau mau tanam, kalau aku sih kalau musim macam ini itu Nero sama lestari cukup oke kalau daerah sini. Paling oke. Nggak ada kendala lah. Sedikit kendala. Sedikit lah. Ya ada tapi sedikit lah. Nggak terlalu banyak ribet. Nggak ribet. Nggak perlu harus setiap hari ke lahan juga. Oh enggak. Tapi menurut panjenengan kita itu memang harusnya kalau nggak kayak repot kan jenengan lahannya kan banyak di mana-mana.
Kalau emang lahannya fokus di satu titik aja, itu enaknya tiap hari ke lahan atau berapa hari gitu? Nggak ada, Pak? Kalau lahannya cuma sedikit. Iya. Nah, kalau aku sih harusnya setiap hari mau bisa nonton pertumbuhannya gimana, kurang apa. Jadi supaya feelingnya ketemu, Pak ya? Nah, ketemu. Jadi- yang pasti kita harus cinta sama tanaman terus. iya. Harus senang dulu. Harus ada perasaan yang ada di dalamnya gitu, Pak ya. betul. By feeling aja. Betul. Tapi kalau nggak sering-sering ke lahan ya nggak akan ketemu feelingnya tadi. Betul. Jadi teman-teman, kenapa kita ambil videonya dari pinggir pematang ini, karena kalau dari dalam Anda ngelihatnya bukan wajah kami berdua, tapi lihat cabai dan daun, karena memang di sela-sela ini udah lebar, Pak ya, bedengannya. Ya, apa alirannya udah lebar alirannya sebenarnya. cukup lebar. Bedengannya udah 2 meter, 1,8, tapi tetap tak terlihat wajahnya karena memang cabainya yang kalau dibilang ngeringin, Pak ya. Saya megar. Megar gitu, jadi tak akan terlihat. Makanya kita ambil videonya di pinggir pematang seperti ini. Ada stigma atau pemikiran bahwa lestari ini rentan serangan layu. Bapak punya tips gak sih kalau serangan layu itu sebenarnya bisa diatasi atau tidak gitu? Layu itu pertama kalau aku kan caranya itu waktu pemupukan dasar tadi. Iya. Seperti kristal tadi kan. Itu tadi aku kan udah kasih E4 sama ya. gas tebu. Nah, itu kan nanti bakteri plusnya itu kan menurut aku kan lebih banyak daripada bakteri min. Kalau membunuh bakteri kemungkinan nggak bisa. Tapi kocorannya ini kalau aku sih kadang aku kasih kocor apa itu mankosep. Mankosep. Oh, dikocor mankosepnya. Buat tempat pokoknya ini. Oh, jadi kalau pengocoran mankosep itu langsung di tanah, di pangkal tanaman langsung. Itu termasuk ngatasi fusarium. Tapi mengurangi, Pak. Mengurangi lah. Tapi aku sih nggak jamin. Ya memang 100% nggak bisa. Tapi karena Cuma usaha aja. layu kan tak terlihat. Tak terlihat. Ujuk-ujuk mati. Betul. Dan ujuk-ujuk salahan mati kabeh. Ujuk-ujuk keseluruhan, karena layu ini berada di dalam tanah, tak terlihat, tiba-tiba tanaman layu aja. Makanya kita antisipasi kan dari awal, nggak boleh apa tuh setelah terjangkit baru itu jangan. Saya kira kalau udah terjangkit terus susah. wah, nggak bisa sembuh kayaknya. Nggak bisa, susah. Berat, Pak ya? Berat. Karena situasi alam juga nggak tentu kan, Pak. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba hujan ya. Tiba-tiba layu bisa datang. Itu biasanya timbulnya itu katakan kita ada hujan terus kok langsung ada terang cukup berapa hari ya, 1 minggu tapi panasnya cukup tinggi itu. Itu kemungkinan layu naik. Jamurnya naik, akhirnya layu gitu. Makanya antisipasi dari awal. Dari awal. Jadi nggak ada layu tadi ya lebih baik dicegah dulu. Kita nggak bisa memprediksi mau datang atau nggak datang, kita nggak tahu. Ya, nah itu tipsnya teman-teman. Kalau tanamannya mungkin sering cerita kalau tanamanku kena layu, nah dicoba dari diri sendirinya dulu. Nah, apakah udah melakukan pencegahan ini atau tidak gitu. Begitu aja teman-teman, sedikit wawancara kami. Mungkin teman-teman ada yang bisa ditanyakan nanti di komentar. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya. Kemudian bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya ilmu yang Bapak Winarno ini sampaikan bisa tersebar kemana-mana. Saya Nanda bersama Pak Winarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.